Hatinya tidak pernah tidur walaupun matanya ngantuk. Ada pemimpin begitu. Jadi matanya merem, hatinya jalan. Matanya tidur, tapi hatinya tetap memikirkan bagaimana keadaan umatnya. Nah ini contoh seorang pemimpin yang sangat-sangat bijaksana, yang sangat menyayangi daripada umatnya sampai ke zaman kita. Makanya ini merupakan syair-syair daripada Ghazali, ulama-ulama yang menerjemahkan bagaimana indahnya akhlaknya Nabi Muhammad, adabnya beliau, penyayangnya beliau. Beliau tidak pernah merasa hidup selalu tersaingi oleh orang lain. Beliau tidak pernah merasa hidup tidak nyaman apabila ada orang yang ingin menunjukkan keilmuannya. Ada orang yang merasa lebih alim daripada dirinya. Hidupnya nyaman. Beliau berinteraksi dengan Tuhan. Belajar Pak dari hidup coba ya. Kita ini hidup dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Lu muda mau ngapain lu? Gue yang tua, yang muda juga harus ada. Harus ada. Karena apa lagi yang mau dibanggakan di zaman sekarang kalau bukan akhlak dan adab. Laisa yatim qad mata walidu innal yatim yatimul juga ada.
Yang namanya dibilang yatim tuh kata ulama dulu bukan karena mati bapaknya, tapi yang dibilang yatim adalah orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya sopan santun. Jadi para yang muda-muda di sini ya masih ada, yang tua-tua ada akhlak itu yang paling mahal luar biasa. Lagi ada apa itu datang ada kiai. Saya ingat dulu dia tidak menjadi siapa-siapa ini. Nanti jika terjadi saya ngisi khutbah di Masjid Al-Azhar atau yang di Cempaka Putih itu, Kiai Haji Ibrahim Karim itu yang ini. Ini kesalahan fatal nih anak muda. Dia menghafal Quran, Masya Allah. Tapi ketika dia nggak tahu ada Kiai Haji Ibrahim Karim itu, dia rutin di situ memang. Ya, tapi maju, kok nggak ada masalah. Ini nggak ada situ siapa-siapa. Saya senang dengan suara imam tadi barusan. Saya senang. Ya, ini cuma sekedar kita ini biar kau memposisikan, rutak semuanya. Ada ulama, ada habaib. Kadang aja karena jabatannya tinggi, presiden ada di depan ya. Beda sama Erdogan. Terlambat Jumatan, dia sholat di belakang. Kalau kita kan dia punya jabatan, tetap didorong untuk sholat di depan. Beda ulama kayak yang telat gitu karena macet ya, didorong ke depan wajar. Saya nasihatin antum sebagai imam, antum masih muda, banyak kejadian yang kita nggak tahu ya dalam aktivitas kita sebagai anak muda ya, banyak berlebihannya muslim. Nah di situ ada Kiai Ibrahim Karim, antum jadi imam tidak pakai surban, tidak pakai rida, salah satunya adalah kata ulama, menjadi imam di depan ini harus pakaian terlebih baik daripada orang yang di belakang. Nasihat juga buat imam kita yang muda. Saya nasihatin begitu. Sebelum dia Allahu Akbar, sobat saya lepas pak, saya kalungin ke lehernya dia, biar dia lebih tamak daripada orang yang di belakang. Ada Kiai Ibrahim di belakangnya dia. Lihat dulu gitu ya. Kalau dia anak muda dia, oh ada Kiai udah diem aja. Nggak perlu menunjukkan siapa gitu itu. Allah Maha tahu, Allah Maha menunjang. Kita yakin di sini insya Allah para anak mudanya akan menjadi anak muda yang sungguh luar biasa. Memang harus kita tampilkan seperti tadi, masya Allah. Cuma ingat ada akhlak yang lebih tinggi daripada itu. Saya nasihatin itu anak muda kayak kagak terima. Ya udah, padahal digaji besar ya di Masjid Cempaka Putih itu, masjid komplek orang-orang pejabat di situ. Suaranya sungguh luar biasa elok anak muda. Orang Medan dinasihatin kurang terima, nggak taunya beberapa minggu kena kualat kami guru. Kita nasihatin, ketahuan mojok sama cewek. Emang nggak ngapa-ngapain, cuma jalan bareng. Orang-orang komplek lihat, pejabat-pejabat yang di situ tinggal di situ ngelihat, oh berarti nggak pantas jadikan imam. 2 hari langsung di PHK pak, dipulangin ke Medan. Dia terkadang ini adab dan akhlak harus kita kedepankan. Imam Nawawi ini belajar ilmu nggak banyak dari gurunya, tapi belajar adab sekitar 40 tahun. Al-ilm bidunil adab wabalu, ilmu tanpa adab, kecerdasan tanpa adab, balak buat dirinya. Ini bukan menjadi siapa-siapa, ini adalah satu hal yang biasa terjadi ya di kampung kita, di negeri kita, di kantor-kantor, di mana. Jadi kita lihat dari para pemuda yang elok suaranya, yang cantik, ilmunya, kita lihat di depan ada guru, ada habib, ada ulama, Nah ternyata di samping saya ini ada yang muridnya Maulid Kamal Yusuf. Masya Allah, Maulid Kamal Yusuf itu kalau orang sembarangan, beliau termasuk seorang ulama membaca kitab terbaik beliau, yang belum kita dapatkan untuk kesemuan ilmuwan yang titisannya itu sampai ke murid-muridnya seapik Maulid Kamal Yusuf. Beliau bersentuhan langsung dengan seorang ulama yang bernama Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazani, dia Kiai Haji Salir Raidi, murid Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur. Pak, ini guru dan murid yang memiliki keistimewaan yang sungguh luar biasa. Habib Alinya ini 600 tahun sebelum lahir namanya udah disebutin sama seorang ulama bernama Syekh Umar Babah. Bayangin, ulama ini 600 tahun sebelum lahir disebutin namanya, bakal hadir nanti seorang ulama cucu daripada baginda besar Nabi Muhammad 600 tahun setelah saya yang bernama Fulan bin Fulan, dia akan hadir dan menerangi satu negeri yaitu di Asia Tenggara. Ternyata namanya Indonesia. Jadi Indonesia itu udah dikebaca oleh ulama-ulama dulu. Indonesia ini udah dilihat bagaimana pandangannya ke depan. Jadi jangan khawatir
lebih berlebihan. Penjagaan Allah lebih hebat daripada tipu musiman manusia. Amin. Jangan terlalu kita merasa ketakutan berlebihan, karena ada wirid, ada doa, ada hijab, ada hasil. Apalagi kita takutin. Ya, jangan pernah ada rasa kekhawatiran yang besar sehingga kita merasa kalau dia terus jadi pemimpin kita bisa hancur ya. Kita doain mau hancur negeri kita, nggak bisa. Kehancuran Indonesia ini ya sulit sekali dihancurkan Pak. Berat kayaknya agenda orang yang menghancurin. Berat. HT-PKI menguasai misal 70%, nggak berat Indonesia ini. Wali-walinya terlalu tajam doa-doanya. Amin. Iya, umat Islam ini udah banyak tangisannya, darah udah banyak bercucur di negeri kita. Darah-darahnya pahlawan, darah-darahnya orang-orang saleh, darah-darahnya para aulia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sulit Indonesia Pak untuk ditumbangkan. Amin. Amin. Iya, jangan pernah kekhawatiran yang kalau berlebihan. Ngaji terus, subuh lanjut. Ke depan kan imam seperti tadi, saya bangga, masya Allah, bacaannya, masya Allah, saya senang. Ya. Karena siapa lagi bakal mau ngaji dosen tua mulu. Biar mudah yang maju itu orang kali imam kita yang pakai sorban. Wah, datang siapa nih? Habib, guru. Pakaiannya harus lebih cantik. Ingat kan pesan kayak di MJ bilang, pertama a'lamu, mana yang paling alim? Ini milih imam ini kasih barang betul-betul. A'lamu, ya, absohu, mana yang paling fasih? Dulu alim pasti fasih biasanya. Fasih belum tentu alim. Ya, guru saya Pak, kayak Haji Ibrahim Thoyyib kan bacaannya bagus di Gontor. Guru saya di Ngabar, Ponorogo, baca kulhunya mungkin kalau untuk aturan kita nggak masuk itu. Tapi kayak Ibrahim Thoyyib ini, ya, beliau mampu ketika ngejar kucing hitam kalau dulu di zamannya di Jawa Timur tuh yang suka nyolong ini Pak Haji, kali pocong orang yang meninggal di Selasa Kliwon itu masih ada dulu di Jawa Timur. Orang bisa berubah jadi kucing masuk ke dalam kuburan Pak. Orang itu trik di zaman dulu tuh ya Allah. Di zaman anak muda masih ada begitu. Mau berubah jadi kucing dia masuk ke kuburan tuh diambil Pak tali itu. Yang ada ikatan di pala orang yang meninggal dunia, jenazah yang meninggal di Selasa Kliwon. Kok pakai saya begitu mah makanan empuk dikejar. Tuh kucing bisa lompat, guru saya bisa melompatin 3 gedung Pak. Tanpa keringetan, Kiai umur 80 tahun bisa melompatin 3 gedung gue. Fakti itu dan spontan tuh Kiai, nggak pernah mau nunjukin hal-hal seperti itu. Dianggap sama dia mah istidrot tuh deh kayak begitu mah. Betul nggak kira-kira? Masya Allah Pak. Bagaimana keadaan daripada ulama-ulama kita dulu? Mereka merupakan daripada ahli ilim. Bikulli kholafin aduluh, ulama-ulama kita adalah dulu termasuk daripada pemegang keilmuan yang adil, yang funa tahrifal qalin. Mereka lah adalah ulama-ulama yang suka membersihkan daripada tafsir-tafsir yang berlebihan. Ini sering terjadi nih di musola, sering terjadi di kantor-kantor, di YouTube. Udah berani mengkafirkan Imam Ghazali, udah berani mengatakan semua apa yang keluar dari kitab Imam Ghazali ini merupakan hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis palsu. Astagfirullah. Banyak nih hati-hati nih. Satu ustaz muda yang cuma hobi ngaji di browsing YouTube nih, akhirnya ngaku ustaz. Imam Ghazali mau ditandingin. Pernah lihat kan Pak rekamannya itu Pak? Insya Allah mukadimahnya ya, saya biasa begitu. Dan mukadimah saya di tengah. Kalau kita perhatikan baik-baik sampai ada ulama sebab risyata pengarang kitab I'anatul Talibin beliau mengatakan alaikum bimunazanati ya ulumuddin wa huwa mawdi'un nazrillah wa mawdi'un ridallah wa man ahabbahu wa tala'ahu wa amila bima fi faqad istaujaba mahabbatallah wa mahabbat rasulih. Allahu akbar. Orang yang lazim pada kitab ijabah dijamin mendapat cintanya Allah, cinta Rasulnya, cinta malaikatnya, cinta wali-walinya, cinta orang-orang yang beriman. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Yang ngomong ulama pemegang Mekah dulunya. Tuh, mas barangan yang ngomong, bukan Ustaz Musola Baitur Rahim, bukan Kiai Tapos kampung saya, bukan Habib yang di daerah Palu asal masjid saya. Jadi kalau kita Habib Idrus Jamal Blair,
Tengah, dia dari Palembang, kalau saya dari Sulawesi Tengah. Dari Palu saya, keluarga di Palu ada, di Toli-Toli ada. Saya keliling Pak Sulawesi, Pak. Saya diundang bupati namanya Soleh Bantila. Kumisnya itu lebih, temen kayak orang Cina gitu, pakai kaos kutang gitu. Beda-beda di sana model. Kalau jadi pemimpin, kalau bukan keturunan raja susah dipilih. Dia keturunan Raja Bantila. Di Indonesia ini mau ditumbangin dari mana? Darah raja ada di situ, darah sultan keturunannya. Ada juga keturunan Nabi di Indonesia, apalagi. Jadi rapat aja umat Islam, jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong udah. Dulu Habibnya pulang dijemput, Habibnya dijemput, nanti pada pulang. Ini kalau bohong banyak hemat nih kita. Habibnya pulang dijemput, Habibnya dijemput pada pulang. Ini udah ya. Udah saya bilang colong kita kecilin dulu umat Islam udah. Sementara udah penuhin lagi musola, penuhin lagi masjid, majelis taklim, jangan pada melompong. Saya juga bawa masker nih. Ya, kita ikutin prokes lah ya. Aneh majelis udah mulai diaru-aru, pasar saya lihat, saya kemarin lewat Madura pasar. Ini tuh banyak senggol-senggol sama becak. Iya, beli sayur pada berebutan. Kalau andai kata itu penyakit yang menakutkan, beberapa juta yang pada mati. Udahlah, vitamin jangan dibidein. Insya Allah kita yakin penyakit dari dulu ada lengkap. Penyakit udah lengkap, Pak, nggak ada yang baru. Penyakit lama semuanya. Andai kata baru, ada apa di diri kita sebagai manusia? Betul nggak kira-kira? Ada Habib saya kenal tuh kemarin ketemu di Tanjung Barat, rambutnya kuning beliau. Habib Ahmad Al-Hadar, mantu Habib Hussein dan 100. Dia lama 22 tahun di Amerika. Saya 10 tahun di Cikarang, kata sombong. Beliau udah 22 tahun di Amerika. Dulu kehidupan Muslim di Amerika itu dengan orang yang mayoritas Nasrani itu mereka akrabnya luar biasa. Nggak ada macam-macam semenjak kapal untuk WTC, jeger, nah, itu baru. Jadi memang keberadaan umat Islam ini ketika luar biasa mau kuat dalam urusan pergaulan ekonomi politik ya mulai alu-alu. Kita kalau mulai bersatu ya siap, Pak, diacak-acak. Persiapkan dari sekarang subuhmu, waktu yang terbaik, Abdul Awqat nih. Jangan kita kalah. Kita punya bangun dengan bangunnya seekor binatang. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad beliau menyampaikan, ayam, Pak, kalau ukuruyuk anak di idayasibu yatakalam bi arba'in kalimat. Ayam ini kalau ukuruyuk pasti 4 ketukan, Pak. Pernah dengar nggak tadi? Iya. Kita terusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Salatan abdiqallat illatuh wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilatuh wa antalaha ya ilahana wa likulli karbin adi afarij'anna ma nahnu fi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Di subuh waktu afdol, udah tepat kita ke musola, udah tepat kita ke masjid Baitur Rahim. Pagi kita pernah ketemu kayaknya, mana nggak asing wajah tuh. Iya pernah ketemu, anak emang aktif di Cempaka Putih, Kampung Rawa, betul. Berantem mulu rumah tuh kampung, iya. Tuh kampung tawuran mulu, tapi masya Allah, sampai sekarang pengajian nggak berhenti, pembagian orang-orang oknum itu, ya. Tapi Indonesia begitu namanya, pikiran-pikiran kalau nggak ada berantem nggak seru. Ya, buat ngeramein dunia kayak begitu. Makanya Habib Hussein bilang, nah, bercandanya beliau bercanda tasawuf. Habib Hussein panggilannya Wanting, kenal? Habib Hussein bin Mustafa Al-Bahar. Santri-santrinya mau sholat, lu ngapain mau sholat? Udah jangan sholat, entar neraka kosong itu. Bercandanya itu kan nasihat buat kita, lu ngapain? Mau sholat, Bib?
Kemudian masuk pada sholat tuh ntar neraka kosong lagi begitu. Masya Allah, itu kalau kita cerna pakai bahasa kuping yang deket tuh Habib ngajarin orang agak sholat. Kan ini mahalnya Pak ulama-ulama kita Pak, yang keilmuannya itu hanya dibaca dengan hati, tidak dengan telinga, tidak dengan mata, tidak dengan kasat yang ada di otak. Nih yang ngomong hati Pak, cuman kan banyak yang gak nyampe ke situ. Gila lo, bukan Habib. Lu gila, bukan wali lo, begitu. Karena yang bicara lisan, yang lihat mata, yang dengar yang dekat sini. Nih, kurang kita hati. Nih, kurang kita tata. Nih, kurang kita didik. Nih, kurang kita rawat. Betul nggak kira-kira? Kita selama ini melihat bisa jadi tetangga kita itu kan, gila, mantan boro-boro boleh batal itu haram, teman malu. Waduh, ini hati-hati Pak. Terkadang hal-hal yang seperti itu bisa terbalik. Benar nggak? Berpapasannya seorang bajingan dengan seorang yang soleh. Ternyata orang bajingan bilang, ya Allah, kapan kau bukakan ini hati dengan begitu lebar sehingga aku bisa mengikuti jejaknya. Si soleh lewat, bajingan tengik, rakaat 40, meninggal Pak, jebret, buah-buahnya meninggal. Ternyata apa? Hidayah itu masuk kepada si bajingan. Hidayahnya siapa? Hidayahnya yang soleh. Dicabut Pak, keburukannya dipindahkan kepada si soleh, keburukan dari bajingan. Akhirnya tuh, jadi dia jangan gampang main ponis bid'ah. Ente agak masuk di kelompok kita ya. Jadi lucu, kadang-kadang kita bikin grup di WhatsApp untuk bersatu, tapi terjadi singgungan daripada obrolan untuk sering berpisah. Buat apa dibuat grup, buat apa dibuat jamaah seperti ini? Kita jangan kalah ame ayam, jangan mau kita di belakang daripada kaum binatang. Ayam saja ketika kuruyuk, anak di Hidayah sih, ayam tuh kalau kuruyuk pasti 4 ketuk. Benar gak kira-kira? Coba kita tes. 4. Ayam pasti 4. Mau dites? Betul kan? Ayam normal, ayam sehat, ayamnya gak kena corona. Coba kita. Kuruyuk 4 anak di. Ini Habib Abdullah sampai. Beliau ini Allah kasih kelebihan bisa bercakap-cakap sampai binatang. Kodok bahasa Arabnya apa ya tadi? Nah, mana tuh? Boleh teman dulu. Ustaz beneran. Jangan duduk di situ, harusnya di sini sampingan ya. Ya, difdak ya. Jadi kalau kata Rasulullah wala taqtul al-dafadi, berarti jamak nih. Ya, dafadi wala taqtul al-dafadi. Fa inna naqiqataha tasbihun. Kodok jangan dibunuh Pak, karena keruk itu ternyata kodok itu kata guru saya itu kerukannya subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim. Maka jangan dibunuh kodok. Artinya nggak boleh dibikin obat kata Rasulullah, tapi jangan dibunuh. Ini mah dimakan kodok, dimakan mentah-mentah. Udah gila nih zaman. Jangan sekali-sekali kau sakiti itu kodok, jangan apalagi kau bunuh, karena keruknya dia menyebutkan subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Sampai kayak begitu Pak ajaran Islam. Ayam ngasih nasihat, ayam ini kalau kuruyuk pasti 4 ketuk. Kalau 2 gimana Bib? Kesel karet. Ya lu kok makan karet tuh, jadi mau kuping dulu. Ini juga kayak pesawat mik nih. Maaf ya. Saudara Zina Muhammad. 4 kata, 4 ketuk. Apa omongannya? Bi syukri kaduhu ni'amat. Benar. 4 ketuk, 4 kata. Dengar. Kalau bersyukur maka akan Allah lapangkan segala rezeki. Saudara Zina. Jadi ini subuh ini tempat kita waktu untuk bersyukur kepada Allah. Kita lupa bagaimana nyamannya kita tidur. Makanya ada tambahan doa itu dari guru saya, dari Hadramut, dari guru saya Mekah, Al-Habib Ahmad Novel bin Abdul Alkaf. Beliau bilang tambahin doa
ketika lagi pengen tidur, Allahumma inni as'aluka ru'yan sholihah. Jadi bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan itu aja Pak, pasrah banget. Emang mau bangun lagi? Iya, emang mau bangun lagi? Tambahin bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Allahumma inni as'aluka ru'yan sholihah. Aku meminta kepada-Mu ya Allah ketika tidur ketemu melihat orang-orang soleh. Sodikon goyro kalibat, mimpi yang benar, bukan mimpi yang bohong. Nafiat goyro dor, mimpi yang manfaat, jangan menjadi mudarat ketika bangun. Amin. Tuh doa guru-guru kita cakep-cakep banget. Cuma kan mangi kayak gini kan, pamungkas yang udah jarang dipakai, maunya instan, lihat doa maunya di TV. Ngaji maunya ngeliat buka YouTube, nggak ada paket, muter, mampus tuh, muter, loading, nggak ada paket. Mau ngaji malu, paket habis, di YouTube nggak diterima, di musola diusir. Pernah nggak Pak kita merasa gelisah ketika paket kita habis atau iman kita mulai turun, mulai nggak mau ke musola, mulai wudhu berantakan, mulai nggak baca Quran. Kita lebih was-was mana? Lebih kita gelisah mana? Paket habis apa iman turun? Jujur. Jujur aja dah. Waduh, ini yang WA ini kan kadang-kadang baru 7 menit saya 200 orang tuh, orang bisnis, paket habis bingung. Dia nggak bingung ketika iman yang mulai bangkrut. Itu bahaya pada urusan tauhid itu. Makanya dikatakan tadi saya bilang, ya tamilu minal ilm kullu khalafin adulu. Orang-orang yang memegang keilmuan zaman dulu adalah orang-orang yang seadil-adilnya imam-imam kita dulu. Imam Maimun bin Mahram adalah seorang ulama yang paling terkenal, hampir seumur hidupnya tidak meninggalkan sholat secara berjamaah. Masya Allah, belang-belang ibadahnya. Seumur hidupnya, hampir seumur hidupnya tidak meninggalkan sholat berjamaah. Kalau kita kebalik, hampir seumur hidup sholat jamaah jarang. Dibalik, ulama dulu sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit makan, banyak lama-lama. Makanya yang mantu kayak saya, makannya dikit, nambahnya yang banyak. Ulama dulu sedikit-sedikit sedekah, kita sedekah sedikit-sedikit, bedanya emang dikit. Ulama dulu sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur, yang dari dikit hilang dunia. Hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat musola Baitur Rahim insya Allah jadi masjid, amin. Udah masuk kategori dah. Ya jam sempat kan bilang kalau tempat ibadah itu subuh sampai isanya ada sholat jamaah dibikin Jumat, walaupun belum ada corona udah sah. Namanya masjid jami, tapi subuh nggak ada kantor, bisa dibikin Jumat karena belum lengkap lima waktunya. Ini masuk di kategori, apalagi sekarang menurut kabarnya COVID makin merajalela untuk menjaga jarak, masih mau ke masjid aja, penuh ntar, kapan mau jaga jaraknya? Katanya prokes, musola nih bikin udah darurat, pemerintah pun gak bakal ngomelin, malah seneng, lama-kelamaan akhirnya standar dari masjid, amin. Kalau nggak mampu, termasuk komplek yang gede ini, ya ada 10 RT kan? Lebih. Loh, 15 RT. Iya, belum tentu di tempat saya masjid jamaah sebanyak ini. Ini baru musola, antum semuanya nih, masya Allah, antum nih pencinta dan perindu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hindarkan ya tafsir yang berlebihan, wantihalal mubtilin, klaim orang-orang yang bodoh, wa ta'wilal jahilin, takwil ya orang-orang yang jahil. Ini sering terjadi. Siapa sih ulama ahlu sunnah wal jamaah? Wa amma ahlu sunnah wal jamaah fahum ahlu tafsir wal hadis wal fikih. Ulama-ulama kita Pak yang dulu ini adalah mereka pemegang tampuk daripada bendera ahlu sunnah wal jamaah. Siapa mereka? Ahlu tafsir, ahlu hadis, ahlu fikih. Fa'innahumul muhtaduna al-mutamassikuna bi sunnati Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wal khulafa'i ba'dahu rasyidin wa hum ta'ifatun najiyah. Ini yang ngomong siapa sih? Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab
ziyadatun ta'liqat. Siapa yang nggak kenal ya Imam Kiai Haji Imam Asy'ari, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari siapa? Kalau nggak kenal, ayo belajar sejarah. Kayak apa ilmunya beliau? Oh, dari saya ingat begini, Imam santai-santai, sudah hilang soal jamaah subuh, jadi imamnya namanya imam, masya Allah, kumpul kita orang-orang tua, kita sambil tenang, sambil santai aja ini lagi, ya sambil ngobrol apa apa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya guru, salah satunya adalah Kiai Haji Khalil Bangkalan, suyuh ulama masya Allah yang disegani di Mekah dan di Madinah. Tahu nggak Anda? Saya kalau Khalil ini kan dulu nggak belajar ke luar negeri. Kiai Hasyim Asy'ari pernah jajarin negeri Haramain Mekah dan Madinah. Akhirnya kata Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, ya Asy'ari, ya saya pengen tolong ilmu sama kamu, mau pingsan. Saya pengen ngambil sanad kamu di Mekah dan sanad kamu di Madinah. Saya pengen nyantret di pesantren kamu. Masya Allah, bayangin ulama besar, sang guru mau minta sanad dan mau nyantri di pondok pesantren Kiai Haji Asy'ari pada saat itu. Ya guru, saya nggak bisa terima. Kenapa nggak terima? Ya, nggak bisa. Berarti Anda mau menutupi daripada ilmu pengetahuan. Pengetahuan umul jima, yaumul qiyamah, beda dengan Anda. Kau berani tutup kabar kebaikan, berarti kau siap-siap mau dekatkan dengan api neraka. Lalu masuk Kiai Hasyim Asy'ari. Cuma catatan begini Kiai, wahai maha guru, kau mondok di pondokku, biar aku yang menyiapkan makananmu, biar aku yang menyucikan sendalmu, biar aku yang menyiapkan segala sesuatu yang kau butuhkan. Jadi Kiai ini gurunya nyantri, tapi santrinya dekat-dekat saya yang bakal nyuciin pakaian guru. Oh, kalau begitu bukan nyantri namanya, kata. Masya Allah, saya tetap mau nyuci sendiri, makan biar saya siapin sendiri segala sesuatu. Kau adalah guruku, katanya. Masya Allah. Akhirnya pada saat Kiai Hasyim Asy'ari di atas mimbar, Syekh Khalil ada di bawah. Pas mau buka kitab, kan sendal ditinggal di depan masjid lah katakan kita. Terus Syekh Khalil ketika sendal menghadap ke kiblat, diputar sendalnya Pak. Sama Syekh Khalil, Kiai Hasyim Asy'ari sendalnya trek. Ketika sendalnya sudah diputar, apa kata Syekh Khalil? Aku telah mendapatkan sanad daripada guru-guru yang di Mekah dan di Madinah. Cuma sendalnya doang diputar, ilmunya turun semua. Kita gunting-gunting sendal guru kita, buru-buru ilmunya dapat. Terpebak segala, tapi keberkahan insya Allah tetap dapat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini kekhawatiran kita yang besar, Pak. Kekhawatiran kita yang besar. Sekarang masih bisa selamat, masih ada payung-payung ulama yang sungguh luar biasa. Tetapi mulai lagi generasi makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Lihat Pak, meme foto yang tersebar di media sosial. Mereka mengatakan ternyata benar ya, perbedaan antara belajar di rumah dan di pesantren. Kalau di pesantren buka kitab, di pesantren buka Quran, di pesantren di hafalan, di pesantren di masjid, di pesantren di jamaah. Ketika anak-anak yang di luar santri Pak kumpul apa? Mobile Legends, kumpul main game, kumpul internetan, kumpul. Makanya orang tua yang pada stres kan nih. Udah setahun lebih anaknya ada sekolah. Kenapa kok mall masih dibuka kelonggarannya? Kenapa kok tempat-tempat hiburan dibuka kelonggarannya? Sementara sekolah sekarang prokes. Bahaya ini Pak. Bahaya ini jamaah. Al-Imam Wasili mengatakan orang nggak makan, nggak minum, nggak dapat vitamin seminggu aja mati bisa. Nggak dapat dopi bisa mati. 3 hari aja nggak makan, nggak minum, nggak dapat dawa bisa mati 3 hari. Ada di kalkul. Gimana juga hati manusia kalau nggak turun hikmah, nggak turun rahmat, nggak turun nasihat, itu hati bisa mati Pak. Yang bisa nanggulangin gimana? Majelis taklim. Yang bisa nanggulangin bagaimana? Sholat berjamaah. Bisa nanggulangin gimana? Wirid wa ta'lim. Karena dalam satu paket kita di bulan yang mulia, tadi doa yang disebutkan oleh imam kita, Ustaz siapa namanya? Allahumma barik lana tadi fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini paket berurutan ya. Kalau kita nggak buru-buru, gimana Ramadan kita mau panen? Di Rajab kita nggak ngamen.
Di Sya'ban kita enggak nyiram. Ramadan mau manen, mata lu sore. Nggak bisa Pak, kita umat Islam ini termasuk daripada I like Monday. Orang yang benci sama Senin. Kita umat Islam orang yang cinta dengan hari Senin. Karena apa? Hari lahirnya Habibie Muhammad. Ada kan tuh I don't like Monday, itu sudah biasa. Itu Yahudi punya Pak. Saya kasih mengamal Senin, udah biasa. Berani mau coba-coba sindir kepada Nabi kita tuh Pak. Nabi Muhammad adalah manusia yang terlahir di hari Senin. Hadirin rahimakumullah, jemaah yang berbahagia, satu paket Rajab, Sya'ban, Ramadan. Makanya saya pengen ngajak nih, saya pernah nulis di not buku saya ini, boleh sobek nih. Ayo Pak sama-sama Pak, dari Habib Umar bin Hafid, amin. Ya, rahmatullah alaihi wal abrar, pada beliau, Hafizullah wa ardah, wa yarzuquhu ilman nafi'an, rizqan hani'an mari'an, wa sinan tawila, wa amalan shalihan fil imani wal yaqin, wa mulazamatan fi haqqi wa din, wa izzat wa syarafan yang boleh ta'amal, yang sungguh takabur, wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai tadi. Tujuan saya Pak, ini istighfar namanya tajdid. Istighfar kita perbaharui lagi Pak, karena kita nggak tahu dosa-dosa kita nggak tahu kesalahan-kesalahan kita, kehilapan kita. Nggak ada yang suci Pak udah. Nabi Adam aja gimana beliau ketika terjadinya buah huldi sampai ke mulut beliau Pak, beliau itu akhirnya terus baca istighfar, Rabbana zalamna 300 tahun Pak, tanpa mengangkat kepala itu ke langit. Doanya dulu baca Pak 300 tahun, malu sama Allah, dia nggak angkat kepalanya ke langit, gitu ya. Doa, buat itu ditunjuk. Nabi Allah Adam satu, ini pun takdirnya Allah, dia makan buah huldi untuk kezaliman, menurut daripada pangkat yang terjadi antara diri sebagai nabi dengan Allah sebagai Tuhannya. Kesalahan, walaupun ulama merumuskan hasanatul abrar wa sayyi'atul muqarrabin, itu bukan salah, itu bukan dosa. Ini rumusan hasanatul abrar wa sayyi'atul muqarrabin Pak. Sekarang kita soal subuh nih, model kayak kita begini Pak, dibandingkan dengan ulama-ulama dulu, subuh kita dosa Pak. Dosanya dia, pahala kita tuh. Paham gak kira-kira? Ibadahnya kita di zaman kekinian ini ibadah, tapi kalau untuk yang dulu dosanya mereka apa? Dosanya mereka, ibadahnya kita. Masya Allah. Makanya terjadinya bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam ini sampai ini juga sembarangan terangin yang lebih dalam, yang bilang kesalahan buah holding. Ini kan perjalanan yang Allah berikan. Ada ulama yang bernama Imam Ibnul Arabi, beliau mengatakan lau kuntu makana Adam la akaltu sajarata bi tamamiha liman farata ala amri khairal adik. Kalau aku yang di surga bukan Nabi Adam, akan aku makan buah huldi, kalau perlu sebuah, kalau perlu semohon, kalau perlu pohon-pohonnya. Tuh. Wah, berarti ini melawan nih ulama nih. Kok berani menentang daripada apa yang diajarkan Quran? Wala taqrabu hadhihi syajarah, berarti kan dibilang jangan deketin itu pohon Adam. Kalau aku nanti mau jadi orang-orang yang terpeleset. Tapi Ibnu Arabi bilang kalau saya di surga bukan Nabi Adam, saya makan semuanya, nggak perlu sedikit, udah semuanya, karena tersusun begitu kebaikan yang hebat di dalam buah huldi. Kenapa Nabi Allah Adam kok sampai berani mendekati pohon tersebut, bahkan memegang dan memetiknya? Dia makan liwujuhi Sayyidina Muhammad. Nah, pada saat itu dia lihat ada wajahnya Nabi Muhammad SAW ada di buah tersebut. Selalu ada Sayyidina Muhammad. Pak, kalau digali lagi lebih dalam kan kita kagak nyampe Pak. Kita baca kitab-kitab ulama-ulama dahulu nggak ada lah kok. Sogiran wala kabiran, Nabi Pak nggak ada rumusannya bikin dosa kecil maupun besar. Nabi semuanya maksum, Allah pelihara. Kok bisa ada ponis begitu? Takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dirumuskan sama ulama, sayyi'atul abrar, hasanatul abrar, sayyi'atul muqarrabin. Ya. Kalau keburukan yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan daripada orang-orang abrar ini, ya kalau terjadi di zaman yang mulai makin generasi sudah mulai makin menipis, ini adalah satu kesalahan menjadi pahala untuk generasi-generasi masa yang akan datang. Selalu ada zikir Rajab, Sya'ban, Ramadan, tajdidul istighfar. Ayo kita perbaharui istighfar kita. Kita nggak tahu kesalahan bagaimana sama orang yang kita nggak kenal. Sampai sekarang kita perlu minta maaf. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kesalahan kepada orang-orang lain yang tertempel kepada diri mereka. Mereka
masih ingat, ketika udah lupa dan kita tak pernah lihat, ya boleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikutin Pak, para guru, mohon maaf. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih min jami'il dzunub wal asam wal ma'asi bainana wa bainallah wa baina ibadillah saghiriha wa kabiriha qadimiha wa jadidiha wa min jami'i ma ya'malhu Allah. Allahumma sabitna alaiha hatta taqaka ya Allah. Masya Allah, ini tulisan Al-Habib Umar bin Hafid ini mengajarkan kepada kita untuk terus memperbaharui taubat sehingga semoga kita dikasih ketetapan seterusnya sehingga kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, nanti kita bisa tulis namanya Tajdidut Taubah, perbaharuan taubat yang kita lakukan setiap hari. Baca ini Pak, tiap hari Pak. Insya Allah Pak, kita direkan setiap harinya 0 dosa-dosa kita, amin. 0 dosa-dosa kita, amin. 0 dosa-dosa kita, amin ya Rabbal. Karena apa ini yang kita lakukan di ibadah? Rajab, Sya'ban, Ramadan isinya ibadah. Salat lima isinya ibadah. Ada kata ulama tuh, salatmu cermin hidupmu katanya. Salatmu cermin hidup. Man ta'ud ala ta'khiri salat rajulun aw imra'atun falyatahayya li ta'khiri fi kulli umurin hayatihi. Orang yang suka memulur-mulurkan, orang yang suka menelantarkan waktu ibadah, laki-laki maupun perempuan, maka bersiap-siap dirinya akan terlambat untuk urusan sesuatu yang ada di dunia katanya. Jadi biasanya orang yang subuhnya ini paling cekatan, biasanya segala sesuatu kehidupan yang lain, tapi urusan dunia Pak, insya Allah lebih cekatan. Karena sholatmu cermin hidupmu. Sholatmu cermin hidupmu. Kalau kau menelantarkan waktunya, kau meremehkan itu ibadah, maka bersiap-siap, hei laki-laki dan perempuan, akan terlambat segala sesuatu yang terjadi pada hidupmu. Salah satunya zawajud. Biasanya orang yang sholatnya malas-malasan ini kawinnya telat. Wazifatun, pengangguran. Suriyatun, susah punya anak. Afiatun, kesehatannya terganggu. Takamalah, kagak mapan. Taufik, apalagi hidayah. Kata Imam Hasan Basri, beliau mengatakan idza hammati 'alaika sholatuka famal ladzi ya'izu 'alaika. Kalau kau sudah berani meremehkan salat, kalau kau sudah berani meremehkan ibadah, emang ada yang lebih berharga dari salat? Saya mau nanya Pak, emang ada yang lebih berharga dari salat? Ada. Isi ATM ada, jabatan jenderal ada, miras Homer ada. Imam Hasan Basri ini jangan salah Pak, beliau ini julukannya Sayyid Tabi'in, penggulunya para tabi'in. Kalau bukan kalamil anbiya, kalau udah ngomong Pak kayak Nabi bersama hidup. Masya Allah. Imam Hasan Basri ini kalau udah ngomong maksudnya ngomong tentang Nabi Nuh, seakan-akan dia langsung jadi duplikat Nabi Nuh. Kalau ngomong tentang Nabi Allah Musa, seakan-akan Nabi Musa ada di depan kita. Allah kayak apa itu manusia sih? Itulah Pak, panutan kita. Ini bukan Michael Jackson pada panutan kita Pak, bukan Mbak Nisa Sabian, bukan artis-artis di TV Pak. Akhirnya kita nanti ada kejadian nyesal sendiri kita. Kan almarhum aman ahad kan begitu ya. Nanti manusia tergantung siapa yang dicinta. Nyebrang pada Siratal Mustaqim, siapa idola kita? Artis. Misalnya Ariel Peterpan, kita barang nyebrang karena dia. Nih habaib, jelas kan jin-jinnya ketahuan pakai kakeknya beliau, pegang juga, nangkanya gantungan tidak bisa aman gitu. Siratal Mustaqim ini jembatan yang panjangnya 3000 tahun perjalanan, 1000 tahun datar, 1000 tahun turunan, 1000 tahun nanjak. Oh.
Dan di jembatan Siratal Mustaqim itu walaha sab'atun mawaqif, ada 7 pos pemberhentian, ditanya tentang 7 hal. Yus'alun nasu an syai'in wahid, setiap manusia ditanya masalah wudu itu gimana, ada berapa rukun wudu, mana yang kata ayo bang haji repot. Masalah mandi junub ditanya, pernah zolim gak tetangga. Kosuro antil kasyai'in, orang yang teledor di tiap pintu maka berhenti selama 1000 tahun. 7.000 pak, 7.000 tahun di jembatan doang. Siapa yang nolong kalau bukan ulama? Hah? Siapa yang nolong? Menteri, Pak Muldoko nolong. Siapa yang? Pak SBY, Bu Megawati. Siapa yang nolong? Atau aneh yang nolong? Ya Allah. Hadirin rahimahullah, ini cerminan. Kalau andai kata ada keburukan, ini semua cerminan ke saya semua. Andai kata kebaikan, ada cerminan guru-guru saya semua yang baik. Kalau saya ini ahli ini saya ibarat sekadar bangke yang lagi jalan. Cuma setidak-tidaknya saya mau menyampaikan sesuatu yang menjadi satu gudang kebaikan yang guru-guru saya sampaikan begitu banyak, dari saya nggak sanggup untuk menampung. Ya coba saya salurkan dari Al-Fakir untuk hadirin semuanya, amin. Jadi kalau orang udah berani mengatakan atau menyangka ada kebaikan selain sholat, kebaikan yang mana? Mama izu alaika, apalagi yang kau anggap mulia. Kalau sholat kau anggap itu udah remeh. Biqadri ma tata'addal sholatuka tata'addal hayatuka. Ini manusia pak, bagaimana dia manage sholatnya baik, semuanya baik. Betul nggak kira-kira ini? Jadi setiap manusia ini kadar bagaimana dia mengatur bagaimana ibadahnya. Ketika ibadahnya bagus, afdol, baik, berarti semuanya akan ikut. Alam ta'lam anna sholata iqtaranat bil falah. Emang kita nggak pernah sadar kalau ketika sholat itu kan selalu diikuti dengan bahasa falah. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Kan ikut berdua tuh. Mari kita sholat, mari kita sukses. Tuh. Mari kita sholat, mari kita menang. Orang agak sholat, nggak menang. Orang nggak sholat, nggak sukses. Biqadri ma tata'addal sholatuka tata'addal hayatuka. Hidup ini gimana kita mengatur ibadah kita, Pak? Subuh afdol, berarti insya Allah Pak, kedepannya akan Allah berikan segala macam yang sangat paling terbaik. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Lu panjangan kayak ngomongnya menang lagi hampir 1 jam ya, ini anggap aja pembukaannya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain. Amin. Insya Allah di lain tempat. Jadi kita dunia sempit yang jelas. Ketemu beliau dari cerita, kalau bukan saya dapat kabar Habib yang isi dari Jakarta muncul di Pak Haji. Apalagi yang dekat-dekat, kalau mereka kata dengaran yang kupingnya disumpel sama korek. Sayang, ini kesempatan besar. Nggak harus saya hadir, guru-guru yang lain yang hadir, insya Allah memberikan masalah yang terbaik. Amin. Untuk musola kita yang kita hormati. Hadirin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para ustaz, ya, muda, para haji, para sesepuh. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus untuk musola kita yang niatan untuk ada bangunan masjid, insya Allah diberikan kepada dermawan yang sangat mencintai tempat ibadah. Kita berdoa juga bukan cuma sekedar membangunnya, tapi bagaimana kita menarik ya simpati agama agar bisa penuh dengan umat Islam di musola, penuh dengan anak-anak kita, amin, penuh dengan generasi muda kita. Ya, saya doakan juga imam kita insya Allah urusan mimpi kita soal ibadah bisa menjadi imam yang istiqomah, jadi orang yang tawar, orang yang terakhir di bulan Arab. Doakan insya Allah panjang umur yang ada di sini semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada di kubur bersama Ibu Rasul Mahmud, ada hadrati Rasul, ada Nabi Mustafa, Habibika Mustafa, anda ja'alna min kulli dhikin faraja, min kulli hammin makhraja, wa min kulli bala'in afiyah. Ya Allah, kata ini corona benar adanya. Ya Rabb, singkirkan dia dari keluarga kita, singkirkan dia dari negeri kita, singkirkan dia dari wilayah kita, singkirkan dari dunia ya Allah. Andai kata ini orang itu muslihat, ya, jadi kata ini satu kalimat-kalimat khusus
dia masuk ke dalam siji, amin. ويرزقنا رزقا هنيئا مريئا وغنى طويلا وحمى الله على الإيمان والدين ومنازلة الحياة والدين وعزا وشرفا ينبغي أن يرزقه والتكبر والخطوة والمسلين كسامي الطريق. Sebelum saya baca Al-Fatihah, Pak, saya pengen ada istighfar di jamaah. Ya, ada istighfar yaitu muhasabah. Jadi setelah saya baca istighfarnya Bapak ikutin, setelah itu berhenti baru saya baca tazkirah, siap ya, untuk menjadi satu muhasabah diri kita semuanya. Rabbal baraya astaghfirullah minar khataya. Semuanya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minar khataya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia cuma sementara, langkah kaki takkan kemana, detak jantung pastikan sirna. Tinggallah lisan sebaris nama, tinggallah lisan sebaris nama. Astagfirullah ya Allah, ya Allah, astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Jasad sudah terbujur celentang, ambil mandiin, siap sembahyang, kain putih kapas dan benang, dandan terias, kemana pulang, dandan terias, kemana pulang. Astagfirullah ya Allah, jadikanlah detik-detik daripada penutup umur kami dan saat kami dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khotimah, amin. Andai kata ini istighfar kami yang terakhir ya Rabb, jadikanlah istighfar ini istighfar yang paling bercahaya, amin. Astagfirullah minal uban bertabur, pipi telah kendur, mata telah lamur, gigi telah gugur, itulah tandanya umur semakin dekat ke pintu kubur, semakin dekat ke pintu kubur. Astagfirullah. Gak berasa ya, kadang-kadang kita lihat tetangga kita baru ngaji jalan ke musola CS sama kita, nggak tahu dia di luar. Nggak berasa, bentar waktu. Dunia ini nggak lama, cuma kita aja dikumpul seakan-akan lama. Akhiratnya yang bakal kekal abadi malah kita tinggal. Dunia yang cuma bangkit yang bertebaran kita berebutin. Final. Pejabat, jangan takabur, hidup di dunia tak mau bersyukur, iman Islamnya dibikin luntur, di dalam kubur dijepit hancur, di dalam kubur dijepit hancur. Rasa dikira yang di pundak dia ini makan bakalan nyelamatin dia, mobil dia mewah, betul kita akan ngor-ngor, beng aja lewat. Itu udah kayak sampah. Di dalam sakaratul maut mati dipanggil ustaz orang kampung bacain Yasin. Ya Allah. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Neraka itu berlubang-lubang, banyak
ular kelabang menggigit orang yang tidak sembahyang. Sekali gigit sakit tak hilang, sekali gigit sakit tak hilang. Astagfirullah Rabbal waraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal waraya, astagfirullah minal khataya. Dan syairnya banyak waktu kita. Sekali lagi di syair, ibu saya sering bacain saya. Ketika saya masih orok dulu, saya sering diayun sama ibu dulu zamannya. Bagus, ibu saya penyanyi dangdut waktu itu. Mak saya namanya Selawatan, sama saya orang Tempo dulu. Ibu saya adalah Syarifah Adidah binti Mustafa bin Abdillah bin Idrus bin Soleh bin Hasan bin Soleh Al-Bahar. Kebetulan ibu saya adalah kakak daripada Habib Sehan Al-Bahar yang kita ini. Jadi Habib Sehan ini kita itu Istana Al-Bahar ternyata adiknya ibu saya. Nah, ibu saya sering nyanyi tuh qasidah kalau saya lagi ayun-ayun tuh, ya diayunan. Kata ibu saya, jeruk manis jatuh di lumpur, kupas kulitnya terlanjar-lanjar, kita menangis di pintu kubur karena muda tidak belajar, karena muda tidak belajar. Istighfar. Astagfirullah Rabbal waraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal waraya, astagfirullah minal. Hadirin rahimakumullah, para tuan guru, para haji, para sepuh, para sepuh, para anggota pemerintah, para jamaah semuanya. Saya ada dua nih permintaan. Yang pertama, doain Pak, ini hari lahir saya. Amin. Iya. Saya taruh di FB, waktu dari Sulawesi, dari Palu, Perhabai, para Syarifah, Palu, doain alhamdulillah. Ya, jadi ada yang bikin begini. Jadi ada video pendek, cuma saya begini doang. Lagi ceramah di mana saya lupa. Mabruk, alfa, mabruk. Jadi bikin begini iseng banget. Saya lempar dari medsos. Pengen tahu nih santri gimana? Oh, berebutan itu, ya kan? Cuman kayaknya kan bukan sandiwara yang begitu. Nah, saya pengen yang bener-bener nih. Kenyataan di sini lagi duduk, pada sholat subuh, saya minta doa. Semoga saya dinyatakan ke umurnya panjang. Ya, bisa manfaat untuk bangsa dan agama. Doain ya Pak. Fatihah tabiqul umur, siha badan lahir ubaji. Amin. Sayyid Ali Yunus bin Umar bin Yusuf Syarif Abdullah bin Ali bin Ahmad Jamal Rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya minta dua orang jamaah ke sini. Minta tolong siapa? Dua orang yang masih rada-rada muda. Sini, minta tolong. Imam kita nih, imam ini. Udah nama suaranya cakep banget ini. Pak, saya minta tolong nih. Saya proses pembangunan pondok pesantren di Jonggol, tiang-tiang pada naik. Cuma alhamdulillah saya kasih masjid. Ya, ada salah satu syarifah dari Manado itu, ternyata dia bangun masjid Al-Fahad namanya di Jonggol tuh. Jadi pesantren saya itu 2 meter di bawah masjid. Ya, di bawah masjid. Jadi alhamdulillahnya boleh, karena memang saya tahu Habib juga dari Sulawesi, itu orang sama-sama Sulawesi. Ini masjid saya hadiahkan buat Habib. Alhamdulillah. Masjid masih baru buat kita, jadi pintu nanti naik tangga itu udah pintu rumah kita, pintu masjid kita masuk. Amin. Amin. Itu sekitar 1000 meter kita udah bangun. Baru-baru tiang-tiang kita bikin sekitar 3 tingkat untuk yatim Pak, untuk duafa, fuqara, miskin, gratis gitu pesantren. Amin. Ya, doakan Pak insya Allah biar terbangun dengan cepat. Nah, jadi saya akan ada infak nih, ini pakai sobat saya, pakai sobat ente, keliling ke jamaah sambil kita berselawat. Boleh Pak, yang nggak bawa jangan dipaksain kan, sokok sobek lagi kantor. Yang ada aja, ya kalau zaman sekarang gampang tinggal transfer di banget.
Diri aja sampai kita baca salawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sal minal afati wal wa min hamim bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini mohon maaf ya hadirin para tuan guru, saya ngisinya duduk, nggak berdiri. Kadang-kadang kalau berdiri kalah nafas. Materi masih banyak, cuma dengar. Kalau duduk begini kan bisa santai. Ini kan hari apa sih? Minggu ya. Pada nggak kerja kan? Udah kita santai lah ya, jenak sambil kita duduk doa sama guru saya nggak tahu siapa di sini, silakan yang doa. Jangan saya borong semuanya. Silakan MC menyerahkan doa kepada orang-orang sepuh di sini. Cukup sekian yang disampaikan. Yang mohon maaf apabila banyak kurang ada kesalahan. Saya masih banyak belajar. Saya ini santri dan belum tentu santri yang benar. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.